Hai ladies, ketemu lagi di videoku. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai 5 tipe produk eyeshadow. Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai bentuk eyeshadow yang dapat kita jumpai, baik dalam bentuk liquid ataupun dalam bentuk solid. Dan semua ini tentunya akan memberikan efek yang berbeda pada tampilan makeup kita untuk area mata. Mata merupakan salah satu bagian penting di dalam proses makeup karena hasil makeup mata yang bagus tidak saja memberikan tampilan mata kita menjadi stunning, namun sekaligus juga akan mempengaruhi hasil tampilan makeup kita secara keseluruhan. Untuk itulah ladies, makeup di area mata merupakan prioritas bagi kita semua. Terdapat berbagai tipe produk eyeshadow yang dapat kita jumpai dan masing-masing tipe tentunya memiliki tekstur yang berbeda dan dapat memberikan hasil tampilan yang berbeda pula. Selain itu, untuk setiap tipenya terkadang juga memerlukan teknik aplikasinya yang berbeda. Di videoku kali ini, aku akan membahas kelima tipe produk eyeshadow dari beberapa koleksi produk yang aku miliki dan bagaimana cara untuk mengaplikasikan dari masing-masing tipe tersebut. Adapun kelima tipe produk eyeshadow yang akan aku bahas di dalam videoku ini terdiri dari powder eyeshadow, kemudian ada stick eyeshadow atau kadang disebut dengan pensil eyeshadow, selanjutnya kita punya liquid eyeshadow, cream eyeshadow, dan yang terakhir adalah eye pigment eyeshadow atau foiled eyeshadow. Oke ladies, langsung aja kita mulai dengan tipe yang pertama yaitu dengan powder eyeshadow. Powder eyeshadow merupakan tipe yang paling banyak kita jumpai karena dia merupakan salah satu bentuk yang paling klasik, dan berikut adalah beberapa koleksi dari powder eyeshadow yang aku miliki dari beberapa merek seperti dari merek Huda, Vichy Art, Pat McGrath, MAC, dan Natasha Denona. Selain yang paling banyak kita jumpai, powder eyeshadow ini juga merupakan salah satu jenis eyeshadow yang paling mudah untuk proses aplikasinya. Itu sebabnya produk ini disukai oleh banyak ladies, terutama bagi ladies yang masih pemula karena kemudahannya di dalam proses aplikasinya itu tadi. Powder eyeshadow biasanya akan hadir di dalam bentuknya palet, baik yang berupa single palette seperti yang contoh aku punya dari merek MAC ini, atau dalam bentuk duo palette. Sayangnya aku tidak punya contoh untuk yang duo palette. Kemudian ada pula yang hadir dalam bentuk quad palette seperti contohnya di sini aku punya dari Clé de Peau, ataupun banyak juga yang hadir dalam beberapa warnanya di dalam satu paletnya. Keuntungannya dengan kita memiliki beberapa warna di dalam satu palet, kita dapat menggunakannya sebagai padu padan dan melakukan kombinasi dari berbagai warna itu secara lebih bervariatif. Namun, di sisi lain, yang sering terjadi terkadang dalam satu palet tersebut kita akan memiliki warna-warna favorit yang akan lebih mudah habis terlebih dahulu, sementara terdapat pula terkadang warna-warna lainnya yang tidak pernah kita sentuh sama sekali. Sementara dari sisi finishingnya sendiri, powder eyeshadow biasanya memiliki finishing yang sangat bervariasi seperti yang bisa ladies lihat yang sudah aku aplikasikan di tanganku. Contohnya seperti dengan finishing matte atau finishing satin. Kemudian ada pula finishing frost yang memiliki kilau ke arah white ataupun pearl, atau juga ada finishing yang metallic dengan warna-warna yang ke arah warna-warna metal seperti gold, silver, copper ataupun bronze, shimmer yang memiliki efek kilaunya dengan sparklingnya, ataupun chroma crystal ataupun glitter, dan juga ada yang memiliki finishing marble yang merupakan campuran dari beberapa warna di dalam satu paletnya. Untuk teknik aplikasinya, ladies dapat menggunakan kuas ataupun menggunakan fingertips, dan berikut adalah beberapa contoh kuas yang biasanya aku gunakan untuk aplikasi dari powder eyeshadow ini. Di sini aku punya blending brush, shader brush, dan smudge brush. Dan untuk cara mengaplikasikannya sendiri, ladies dapat memulasnya secara tipis-tipis untuk mendapatkan intensitas warna yang tidak terlalu kuat. Sebaliknya, jika ladies membutuhkan intensitas warna yang lebih kuat, ladies dapat menggunakan shader brush ataupun dengan smudge brush ini. Untuk powder eyeshadow sendiri, ladies dapat jumpai dalam dua jenis powder eyeshadow, baik dalam bentuk compressed powder maupun dalam bentuk peak powder. Compressed powder atau yang biasa kita kenal dengan pressed powder mungkin adalah salah satu bentuk yang lebih umum yang banyak kita jumpai, di mana bentuk ini dalam proses pengerjaannya mereka ini dari powder eyeshadow ini dipress ke dalam pen yang ada di dalam eyeshadow palette ini. Sebaliknya, kalau untuk peak powder yang baru kita jumpai mungkin beberapa tahun terakhir ini, dalam proses pengerjaannya ini
powder eyeshadow yang ada ini mereka di-bake atau dibakar di dalam oven, sehingga bila Litis lihat di dalam pan ini mereka memiliki tekstur yang sedikit lebih keras dan lebih kering. Namun setelah kita aplikasikan, dan seperti yang Litis bisa lihat di bagian tangan aku, ini merupakan hasil aplikasi dari bake powder eyeshadow dari merek PH Cosmetics yang aku miliki ini. Seperti yang Litis bisa lihat, warna yang dihasilkan ini memiliki tekstur yang smooth, ultra smooth dengan blendable formulanya. Jadi secara hasil aplikasinya, baik yang bake powder maupun yang compress powder tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Untuk tipe eyeshadow yang kedua, kita akan bahas untuk stick eyeshadow atau pencil eyeshadow. Di sini sebagai contohnya aku punya dari merek Nude Stick dan dari merek NARS. Seperti yang Litis bisa lihat, pensil eyeshadow memiliki bentuk yang sangat simpel layaknya seperti pensil, sehingga sangat mudah untuk kita bawa-bawa kemana-mana. Dan dari sisi formulanya sendiri, dia memiliki formula yang dapat bertahan cukup lama sehingga dapat kita gunakan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau kita lihat dari intensitas warnanya sendiri, dia memiliki intensitas warna yang sangat baik. Aku akan coba aplikasikan ya Litis beberapa dari pensil eyeshadow yang aku miliki ini. Berikut adalah hasil aplikasi dari beberapa warna untuk pensil eyeshadow yang aku miliki. Seperti yang Litis bisa lihat, mereka memiliki intensitas warna yang sangat baik, baik pada finishingnya matte maupun pada finishingnya shimmer. Karena dari sisi teksturnya sendiri, sebenarnya pensil eyeshadow ini merupakan kombinasi antara primer dan pigment yang ada di dalam satu produk. Seperti yang Litis bisa lihat, tekstur dari pensil eyeshadow ini sangat mudah untuk kita baurkan baik menggunakan kuas ataupun menggunakan fingertips. Jadi kalau aku biasanya aku akan aplikasikan dulu di area dari eyelidku, kemudian aku akan baurkan dengan menggunakan fingertipsku saja. Biasanya aku tidak menggunakan kuas karena menurutku jauh lebih mudah bila kita membaurkannya dengan menggunakan fingertips. Lanjut ke tipe untuk liquid eyeshadow. Biasanya untuk liquid eyeshadow mereka akan hadir di dalam bentuknya tube dengan ada kuas yaitu yang berbentuk fluffy wand di dalamnya untuk mempermudahkan proses aplikasinya. Dan di sini aku punya beberapa contoh liquid eyeshadow dari merek Glossier dan dari merek Chanel. Aku akan coba aplikasikannya Litis untuk memberikan gambaran untuk Litis kalian. Berikut adalah hasil aplikasi dari beberapa produk liquid eyeshadow yang aku miliki. Dua di bagian atas yang memiliki finishing matte ini adalah dari merek Glossier. Kemudian dua di bawahnya lagi yang memiliki finishing shimmer yang sangat terang ini juga dari Glossier. Sementara tiga warna yang ada di bawahnya yang memiliki shimmer satin finishingnya ini dari Chanel. Seperti yang Litis bisa lihat, bahwa liquid eyeshadow ini memiliki finishing baik dalam bentuk matte ataupun dalam bentuk shimmer. Untuk proses aplikasinya sendiri, untuk liquid eyeshadow ini sebenarnya cukup mudah untuk proses aplikasinya. Kita cukup menggunakan kuas yang ada di tube-nya tersebut yang berbentuk fluffy wand ini. Namun jika Litis ingin membaurkan dari hasil aplikasinya tersebut, segera harus Litis lakukan karena umumnya liquid eyeshadow ini merupakan salah satu produk yang cepat kering, dan setelah dia kering biasanya sudah sangat sulit bagi kita untuk membaurkannya. Dan untuk proses membaurkannya, Litis bisa menggunakan brush ataupun menggunakan fingertips. Jadi sama halnya seperti proses membaurkan pada pensil eyeshadow. Sama halnya seperti pensil eyeshadow, liquid eyeshadow ini juga memiliki formula yang dapat bertahan cukup lama sehingga untuk proses penggunaannya dapat kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun terkadang setelah beberapa waktu pemakaian, apabila kita tidak benar di dalam proses aplikasinya, liquid eyeshadow ini sering mengalami crease atau crack pada bagian kelopak mata, terutama di daerah lipatan-lipatan mata. Jadi, itu sebabnya aku bilang penggunaan liquid eyeshadow ini gampang-gampang susah, dalam arti dia mudah untuk kita aplikasikan pertama kali. Namun untuk memastikan proses aplikasinya itu adalah benar, itu yang cukup sulit karena kita harus memastikan bahwa aplikasi kita benar-benar rata di seluruh area yang kita aplikasikan tersebut untuk mencegah terjadinya crease setelah beberapa waktu pemakaian. Dan pada umumnya liquid eyeshadow ini akan lebih cocok kita gunakan untuk Litis yang memiliki dry lids, dalam arti kelopak mata dengan sifat yang agak lebih kering, tidak terlalu berminyak.
untuk mencegah kemungkinan terjadinya crease. Lanjut dengan tipe keempat dari eyeshadow kita, yaitu dengan cream eyeshadow. Di sini aku punya contoh cream eyeshadow dari Charlotte Tilbury dan juga dari Hourglass. Umumnya, cream eyeshadow hadir dalam bentuk pot seperti yang ada pada Charlotte Tilbury atau Hourglass yang aku milikin ini. Namun juga ada beberapa yang sekarang muncul dalam bentuk pen seperti contohnya pada Natasha Denona palette ini. Kemudian ada juga yang dalam bentuknya tube. Di sini aku punya contoh dari Glossier dan juga ada yang dalam bentuk stick. Di sini aku punya contoh dari Nude Stick. Sebenarnya untuk produk Glossier dan Nude Stick aku miliki ini merupakan produk blush on, namun dapat kita gunakan juga dan kita aplikasikan sebagai produk eyeshadow. Produk cream eyeshadow ini memiliki sifat yang kurang lebih agak mirip dengan liquid eyeshadow yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana pada produk ini juga memiliki finishing baik dalam bentuk matte maupun finishingnya shimmer. Dari sisi formulanya dia blendable, sangat mudah untuk dibaurkan dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian pada proses aplikasinya juga kita perlu berhati-hati pada saat membaurkannya, karena produk ini sama seperti liquid eyeshadow. Jika kita tidak benar di dalam proses aplikasi dan membaurkannya, setelah beberapa waktu dia mudah untuk mengalami melted atau terjadinya crease. Namun yang membedakan produk cream eyeshadow dari liquid eyeshadow yang sebelumnya, pada produk cream eyeshadow ini umumnya mereka tidak waterproof. Sebaliknya pada liquid eyeshadow, umumnya produk liquid eyeshadow merupakan produk yang waterproof. Berikut adalah contoh aplikasi dari produk untuk cream eyeshadow, di mana pada 3 bagian yang atas ini merupakan contoh cream eyeshadow yang dalam bentuk pot dari Charlotte Tilbury dan dari Hourglass. Sementara 2 aplikasi yang di bagian bawah ini yang memiliki finishing matte adalah hasil aplikasi dari Glossier dan Nude Stick. Untuk teknik aplikasinya sendiri masih sama seperti pada aplikasi untuk liquid eyeshadow ataupun pada pencil eyeshadow, di mana kita lakukan dengan cara pat-pat saja, baik menggunakan fingertips atau menggunakan shader brush. Jangan dilakukan dengan cara diusap yang terlalu keras, karena justru akan merusak tekstur dari cream eyeshadow-nya itu sendiri. Lanjut dengan tipe eyeshadow yang terakhir, yaitu dengan eye pigment eyeshadow atau yang biasa disebut juga dengan foiled eyeshadow, di mana bentuk eyeshadow ini memiliki tekstur berbentuk pigment dalam bentuknya yang loose powder, sehingga kita perlu berhati-hati sekali di dalam proses untuk mengaplikasikannya untuk memastikan bahwa pigmentnya tidak tersebar kemana-mana di area wajah kita. Kebalikan dari liquid eyeshadow dan cream eyeshadow, untuk eye pigment eyeshadow atau foiled eyeshadow ini menurut aku lebih cocok untuk ladies yang memiliki oily lids, karena akan lebih memudahkan si pigment tersebut untuk menempel pada area kelopak mata atau area dari mata kita. Produk eye pigment ini umumnya hadir dalam finishingnya berbentuk glitter, sehingga menurut aku dia cocok untuk kita gunakan sebagai pop-up color dari eyeshadow kita, atau untuk ladies yang menginginkan tampilan eyeshadow dengan dramatic looks. Maka produk eyeshadow ini sangat cocok dengan warnanya yang sangat shiny, penuh dengan glitter dan metaliknya. Untuk proses aplikasinya sendiri, seperti yang aku sudah sebutkan sebelumnya, kita perlu berhati-hati di dalam proses aplikasinya, dan kita dapat menggunakan brush ataupun fingertip yang kita basahin sedikit dengan menggunakan setting spray ataupun air, dimana dengan brush ataupun fingertip kita yang agak basah ini akan membantu pigmentnya itu lebih menempel dan tidak bertaburan kemana-mana di area wajah kita, dan sekaligus juga lebih membantu intensitas warna dari eyeshadow ini lebih keluar. Berikut adalah hasil aplikasi dari beberapa produk eye pigment eyeshadow yang aku miliki. 2 warna yang ada di bagian atas ini merupakan aplikasi dari merek NARS yang aku aplikasikan dalam kondisi fingertipku yang kering. Sementara 2 yang ada di bawah merupakan produk dari NARS juga, namun aku aplikasikan pada kondisi fingertipsku yang sudah aku basahin sedikit menggunakan setting spray. Ladies bisa lihat bagaimana perbedaan intensitas warnanya antara yang aku aplikasikan dengan fingertips dalam kondisi kering dan juga dalam kondisi basah. Selain itu, ladies juga bisa lihat bahwa pada kondisi yang kering,
pigmennya bertaburan kemana-mana, sementara pada kondisi yang basah relatively lebih rapi di mana pigmennya tidak terlalu bertaburan kemana-mana. Dan dua aplikasi warna yang berikutnya lagi ini merupakan hasil aplikasi dari produk ColourPop yang aku aplikasikan menggunakan brush dalam kondisi yang aku basahin dengan menggunakan setting spray. Dan bila ladies perhatikan dari intensitas warna yang dihasilkan oleh produk eye pigment eyeshadow ini, mereka memberikan intensitas warna yang sangat kuat dengan finishingnya yang glittering dan shimmeringnya yang sangat bagus. Sehingga seperti yang aku sebutkan bahwa produk ini sangat cocok untuk kita gunakan sebagai pop-up color ataupun untuk memberikan tampilan eyeshadow dengan dramatic look sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ladies. Demikianlah pembahasan kita untuk kelima tipe eyeshadow dari beberapa koleksi produk eyeshadow yang aku milikin. Dan yang seperti ladies bisa lihat bahwa pada setiap tipenya mereka akan menawarkan hasil tampilannya yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan demikian pula untuk teknik pengaplikasiannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dimana kita kenal powder eyeshadow yang merupakan salah satu bentuk yang paling umum kita jumpai dengan teknik aplikasinya yang cukup simpel pula. Selanjutnya kita kenal ada pensil eyeshadow yang memiliki bentuk yang sangat handy dan sangat mudah untuk kita bawa-bawa kemana-mana, dan teknik aplikasinya pun yang tidak terlalu sulit. Selanjutnya kita punya liquid eyeshadow dan cream eyeshadow yang menawarkan intensitas colornya yang lebih kuat, namun dengan teknik aplikasinya sedikit lebih sulit, dimana kita perlu berhati-hati di dalam proses mengaplikasikan dan membaurkannya untuk mencegah terjadinya crease. Dan yang terakhir kita punya eye pigment eyeshadow yang merupakan salah satu tipe eyeshadow dengan intensitas colornya yang sangat menarik dengan pop-up colornya dan efeknya yang dramatic looks, namun tentunya membutuhkan teknik aplikasi yang lebih sulit pula dibandingkan beberapa jenis tipe eyeshadow yang sebelumnya. Oke ladies, semoga pembahasan kita pada videoku kali ini dapat memberikan inspirasi yang berguna untuk ladies sekalian di dalam memilih tipe eyeshadow apakah yang cocok untuk ladies sekalian. Jika ladies suka dengan videoku ini, please untuk subscribe dan tekan tombol like-nya. Thank you, dan sampai ketemu di videoku berikutnya. Bye!